kita ini terkadang meremehkan orang-orang yang membersihkan masjid, meremehkan orang yang kemudian kita berikan amanah dalam masjid. Padahal itu posisi mulia, betul. Kita saja nggak mampu, berarti kita nggak dipilih kan oleh Allah untuk kemudian menjaga rumahnya Allah kan? Karena itu harusnya pilihan. Karena orang yang menjaga rumahnya Allah itu betul-betul dia telah dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya. Dan dia bersusah payah untuk kemudian membersihkan itu. Padahal harusnya yang paling lebih berhak untuk dia bersihkan itu ya rumahnya dia sendiri. Kalau nurutin perasaan. Makanya Masya Allah kedudukan mereka itu besar ketika mereka betul-betul mengharapkan ridhanya Allah. Bermanfaat untuk rumahnya Allah itu besar Pak pahalanya Pak. Makanya saya mengingatkan betul, kalau memang kita mampu untuk jadi pengurus, jadilah pengurus. Kalau kita memang jadi mampu untuk membantu masjid hanya dalam posisi konsumsi, bantu saja. Semua hal yang berkaitan tentang masjid itu menunjukkan satu, orang yang memakmurkan masjid itu tanda keimanan, itu saja. Kan innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman sama Allah dan hari akhir. Makanya orang yang keterikatannya dengan masjid sampai dia tinggal di masjid, dan semata-mata ketika dia tinggal di masjid bukan karena mengharapkan gajinya, tapi betul-betul lebih karena dia mencintai masjid itu, Masya Allah kedudukannya besar di sisi Allah itu. Menjaga rumahnya Allah itu. Dan kewajiban kita kalau kemudian kita melihat masjid-masjid semacam itu, ya kita berkewajiban untuk menjaga rumah-rumahnya Allah. Harusnya Pak tidak ada lagi masjid yang kemudian karpetnya bau, kotor. Itu harusnya kemudian menjadi keprihatinan kita dan kesedihan kita. Kita kan kadang-kadang maaf ya Pak, suka menilai tok tapi tidak memberikan solusi. Apa di masjid itu karpetnya bau, tidak enak. Ya kalau memang itu rumahnya Allah, itu kan rumahnya kita juga. Dan kita berkewajiban untuk kemudian membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sama ini kemudian masjid-masjid, kemudian di mal-mal, di bawah-bawah gitu. Maka kita berkewajiban itu untuk kemudian memberikan masukan, memberikan masukan, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Karena pada dasarnya semua pekerjaan yang terkait dengan masjid, maka sesungguhnya itu merupakan profesi yang sangat mulia. Menjaga rumahnya Allah itu tidak main-main Pak. Berapa banyak itu kemudian pas pampres itu senang banget ketika dia dipilih menjadi pas pampres, hanya untuk menjaga presiden saja. Padahal presiden belum tentu menjadi penduduk surga. Loh ini menjaga rumahnya Allah. Walaupun di mata manusia, takmir masjid, cuma bersihin masjid. Tapi bisa jadi mereka itu yang kemudian memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Jangan melihat satu profesi dengan kacamata pandang orang yang tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Karena sekali lagi Pak dalam surat At-Taubah Allah jelas mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu ada itu kaligrafinya. Orang yang memakmurkan masjid itu ya orang yang beriman sama Allah dan hari akhir. Dan itu merupakan indikator keimanan dia kepada Allah dan keimanan dia kepada hari akhir. Makanya disinilah kita mendapati, bolehkah kita mengatur masjid, kemudian kita memilih beberapa ikhwan, beberapa akhwat untuk mengatur masjid? Boleh. Karena sesungguhnya Rasulullah mempersilahkan ketika ada orang yang berkhidmah kepada Masjid Nabawi, pekerjaannya itu takumul masjid. Takumul masjid itu nyapu dia kerjaannya. Dan itu merupakan salah satu profesi yang mulia di hadapan Allah. Dan itu diperbolehkan. Makanya Masya Allah, pengaturan masjid itu penting banget Pak. Dan kita harus paham, peradaban itu kalau kita perhatikan dalam Islam itu dimulai dari masjid. Nabi pertama kali ketika hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Karena kita betul-betul membangun peradaban dakwah ini dari masjid. Nabi itu tonggak kemenangannya ketika Nabi pertama kali bangun di Madinah itu apa? Masjid Quba, kemudian berlanjut ke Masjid Nabawi. Dan betul-betul Rasul menempatkan masjid menjadi rumah yang nyaman bagi kaum muslimin. Itu masjid. Ya. Makanya siapapun yang terkait dengan masjid, siapapun yang ada kaitannya dengan masjid, tidak ada yang menunjukkan indikator keterikatan dia dengan masjid kecuali satu, dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Maka itulah yang kemudian kita petik dari pelajaran yang pertama. Sesungguhnya kita mendapati betul
keutamaan membersihkan masjid, dan kita diperbolehkan siapapun yang mengatur masjid ketika kita tidak mampu menjadi bagian yang mengatur membersihkan masjid, kita boleh memilih seseorang untuk membersihkan masjid.